Sehingga akhirnya ketika seseorang itu la yubali min aina akhadhal mal, dia tidak pernah peduli dari mana dia mengambil hartanya, apakah itu jalur yang halal ataukah itu jalur yang haram. Seseorang, Pak, yang di dalam hidupnya sama sekali dia tidak pernah mempelajari referensi, tidak pernah mempelajari dalil untuk mengetahui mana itu yang halal dan mana itu yang haram, dan mana itu yang ranahnya pada ranah syubhat, lalu dia menggampang-gampangkan urusan interaksinya dan urusan muamalahnya, dan selalu mencari titik yang paling sesuai dengan nafsunya untuk mendapatkan harta. Nah, ini fix dan confirm. Dia termasuk orang yang telah terjangkiti dan teridentifikasi. Dia cinta sama dunia secara berlebihan. Kita di dalam kehidupan bermuamalah ketika bicara masalah harta, itu bukan hanya yang haram yang harus kita jaga. Karena yang kita jaga sebagai mukmin itu dua, haram dan syubhat. Ketika kita masih mengatakan yang penting bukan haram, ini berarti kita masih kacamata awam, kata Imam Adz-Dzahabi. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tentunya paham, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kajian yang tentunya belum selesai pada 2 pertemuan sebelumnya. Kita membahas tentang surat Al-Maidah 83. Bagi yang membawa Quran digital silakan dibuka pada surat Al-Maidah 83. Kita mendapati Allah menyampaikan pada ayat ini, di mana ayat ini merupakan sebuah momen ketika Allah mengabadikan 12 utusan dari Habasyah ketika dikirimkan sama raja mereka untuk mendatangi Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka pun beriman dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menyampaikan kepada kita bagaimana Allah kagum pada peristiwa itu ketika 12 utusan dari Raja Habasyah mereka menangis ketika mendengarkan bacaan Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Tangisan itu merupakan salah satu tangisan paling monumental karena tangisan itu diabadikan oleh Allah di dalam ayat ini. Allah menyampaikan pada ayat ini, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqqi. Allah menyampaikan, dan apabila telah diperdengarkan kepada mereka apa yang diturunkan kepada Rasulullah, maka kamu akan melihat bagaimana mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang ada di dalam kebenaran di dalam Al-Quran. Ketika mereka mendengarkan Quran itu dibacakan, mereka langsung berdoa, yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mereka langsung berkata, ya Allah, sesungguhnya kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, faktubna ma'asyahidin, dan tetapkanlah kami sebagai orang yang senantiasa menetapi kebenaran Rasulullah dan kebenaran Al-Quran. Ini sudah kita bahas panjang lebar. Tentunya kemarin pada pertemuan sebelumnya kita membahas, ternyata 12 utusan Habasyah ini mengetahui betul bahwasanya beriman itu yang paling berat bukan hanya ketika mengucapkan ikrar syahadat, tapi mereka memahami betul yang paling berat ketika beriman itu ketika kita senantiasa istiqomah di dalam iman kita dan menetapi jalan kebenaran itu sampai kita meninggal dunia. Ini menunjukkan berarti 12 utusan yang datang kepada Nabi Muhammad itu orang-orang cerdas. Mereka baru belajar, mereka baru beriman, tetapi mereka langsung tahu persoalan pokok di dalam kehidupan iman, bahwasanya yang paling berat di dalam kehidupan iman itu bukan hanya sekedar beriman, tapi bagaimana ditetapkan sebagai orang yang istiqomah di dalam iman untuk mempersaksikan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah. Makanya mereka mengatakan, Rabbana amanna, kami beriman ya Allah, faktubna ma'asyahidin, tetapkanlah kami senantiasa menetapkan kebenaran yang ada pada kebenaran Al-Quran dan Rasulullah. Kita pada pertemuan yang terakhir pula sudah membahas, disitulah kita paham bahwasanya hidayah itu terkadang datang dari perkara dan sebab yang kelihatannya remeh, tetapi
Terkadang menjaga hidayah itu lebih rumit daripada mendapatkan hidayah itu sendiri. Karena terkadang hidayah itu datang dari sebab dan momen yang kadang-kadang kita tidak merasa itu besar, Pak. Tapi bisa menjadikan kita bisa berubah. Dan akhirnya kita mendapatkan hidayah. Ada yang terkadang mendapatkan hidayah ketika parkir motornya di masjid. Lalu dia mendengarkan satu ayat, lalu ayat itu mengubah kiblat hatinya dan kompas jiwanya. Sampai akhirnya dia mendapatkan hidayah. Hanya karena mendengarkan satu ayat. Ada pula yang terkadang mendapatkan hidayah disebabkan karena dia pernah menjumpai orang yang masuk masjid dengan orang yang keluar masjid itu berubah. Dan memiliki penampilan yang sama sekali berbeda. Kalau masuk masjid, dia melihat, kenapa ya saya kalau melihat orang masuk masjid itu suntuk. Tapi setelah saya memperhatikan mereka keluar dari masjid, saya melihat wajah mereka itu bercahaya. Dan segar sekali setelah keluar dari masjid. Akhirnya dia masuk Islam. Ada kisah kayak gitu. Ada tetangga saya masuk Islam disebabkan ketika beliau bermimpi. Di dalam mimpinya, beliau senantiasa dikondisikan dan diperintahkan untuk berwudu. Padahal beliau non-muslim. Dan beliau tahu tidak ada aktivitas wudu kecuali dimiliki oleh seorang muslim. Di dalam mimpi itu beliau sempat denial, beliau sempat menolak. Karena beliau merasa dirinya bukan muslim. Wudu, saya bukan muslim. Wudu, saya bukan muslim. Lalu beliau bangun. Beberapa hari kemudian mimpi kembali. Lalu diperintahkan pula untuk berwudu. Lalu beliau menolak kembali. Sampai 3 kali mimpinya dan akhirnya beliau ketika di mimpi yang ketiga beliau berwudu. Dan akhirnya beliau bangun, maka beliau membuka YouTube mencari tentang masalah wudu. Dan beliau mencoba wudu. Dan ketika beliau mencoba wudu, beliau merasakan kedamaian yang tidak pernah dirasakan walaupun beliau pulang pergi dari salon. Dan akhirnya masuk Islam. Dan itulah ketika saya tanya alasannya kenapa beliau masuk Islam. Artinya terkadang manusia itu mendapatkan hidayah itu datang dari berbagai macam hal yang terkadang kita anggap itu biasa. Tapi terkadang justru menjadi kunci seseorang mendapatkan hidayah. Yang paling berat bukan ketika mendapatkan hidayah. Tetapi yang paling berat itu adalah bagaimana menjaga hidayah itu bertahan. Melewati berbagai macam musim, melewati berbagai macam kondisi, sampai hidayah itu kita bawa pada hari ketika kita diwafatkan oleh Allah. Itu yang paling berat. Makanya permintaan dari 12 utusan Raja Habasyah itu apa? Faktubna ma'asyahidin. Maka tetapkanlah kami, wafatkanlah kami di barisan orang-orang yang senantiasa mempersaksikan kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah. Dan tidak tergantikan oleh apapun sampai kami berjumpa dengan engkau. Ini menunjukkan kepada kita. Yang paling berat itu bukanlah mendapatkan hidayah, tetapi menjaga hidayah. Makanya kemarin saya menyampaikan pula bahwasanya ayat yang paling berat dirasakan oleh Nabi di dalam surat Hud. Ketika pada satu ayat Allah menurunkan satu ayat di mana Imam Ibnu Katsir berkata, ayat ini menjadikan Nabi beruban ketika mendapatkan turunnya ayat ini. Ayat ini kemarin kita bedah. Ayat ini memuat 3 perintah. Ketika Allah berfirman, di mana 3 perintah itu terasa berat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Allah mengatakan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw. Fastaqim, istiqomahlah engkau wahai Muhammad kama umirta, sebagaimana yang diperintahkan kepadamu. Yang kedua, wa man taba ma'aka, kalau kamu istiqomah bersama dengan orang yang bertaubat. Karena orang yang bertaubat itu dinding-dinding hatinya itu lebih takut kepada Allah. Wala tatghaw, janganlah kamu melampaui batas. Ayat ini secara fakta sukses membuat Nabi itu beruban rambutnya. Ketika rambutnya Nabi itu beruban karena beratnya dirasakan oleh Nabi ketika ayat ini dibuka dengan sebuah instruksi dan sebuah perintah. Fastaqim kama umirta. Istiqomah ya Muhammad terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Untuk memberikan arti kepada kita. Istiqomah itu kesetiaan yang begitu sulit kita hadirkan dalam kehidupan. Sama analoginya Pak.
Menikah itu gampang, tapi menjaga kesetiaan setelah kita menikah itu susah. Kadang-kadang orang menikah alasannya sederhana, mereka gampang untuk menikah. Yang paling sulit bukan meluluhkan hati seorang wanita dan bukan meluluhkan hati seorang laki-laki. Tapi yang paling sulit itu adalah kesetiaan setelah kita mengikat janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah beratnya kita dalam pernikahan. Makanya tidak salah kalau kesetiaan di dalam pernikahan, di dalam bahasa Arab disebutnya al-wafa. Al-wafa itu menepati janji sampai kita meninggal dunia. Maka itu menunjukkan kepada kita bahwasanya hampir sama benang merahnya. Sebagaimana hidayah itu gampang, menjaga hidayah itu susah. Menikah itu gampang, punya anak juga lebih gampang. Tapi menjaga kesetiaan setelah kita menikah, itulah yang paling sulit. Dan itulah yang paling susah. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa harus betul-betul mengerti. Kenapa kita disuruh ngaji? Kenapa kita disuruh zikir pagi? Kenapa kita disuruh suhbatus sholihin, menemani orang solih, bertetangga sama orang solih? Itu sebenarnya perintah-perintah itu sederhana. Maka message dan pesan dari setiap perintah itu sederhana, supaya hangatnya rasa cinta kita kepada Allah tetap terjaga. Lalu kita istiqomah sampai pada hari ketika kita ditutup matanya dan diwafatkan oleh Allah. Itulah yang dikatakan sama 12 utusan Raja Habasyah yang ucapannya diabadikan oleh Allah. Faktubna ma'asyahidin. Bapak kagum nggak? Ibu kagum nggak? Ayat ini diucapkan orang yang baru saja masuk Islam, baru mu'alaf. Tapi ucapan ini walaupun diucapkan oleh seorang mu'alaf, diabadikan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah 83. Terkadang bukan masalah mu'alafnya, bukan masalah lamanya kita masuk Islam, tapi masalahnya adalah terletak seberapa pahamnya kita tentang Islam. Kadang-kadang kita suka meremehkan orang mu'alaf. Alah mu'alaf, nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang yang mu'alaf lebih cepat di dalam mengupgrading dirinya mempelajari iman dibandingkan orang yang dari kecilnya beriman tetapi tidak pernah mengupgrading dirinya terhadap keimanan. Inilah 12 mu'alaf yang ucapannya diabadikan oleh Allah. Sekarang kita akan membahas. Di dalam kemarin kita membahas, ini berkaitan tentang bagaimana ucapan doa kita, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Karena kita ingin sekali bahwasanya kita beriman dan diwafatkan di barisan orang yang menetapkan kesaksian atas kebenaran Al-Quran dan kebenaran Rasulullah, maka kita harus paham perkara apa saja yang menggagalkan kita untuk menjadi orang yang memberikan kesaksian kepada Al-Quran. Apa saja perkara yang bisa menggagalkan kita untuk mendapatkan hidayah. Apa saja perkara yang bisa menjadikan kita tergelincir ketika sudah mendapatkan hidayah, tetapi kita tidak mampu menjaga hidayah itu sampai kita meninggal dunia, itu apa saja. Kenapa? Alim tusyarra lali syarri walakin litawakih. Kita ini terkadang harus mempelajari keburukan, bukan untuk mengamalkannya, tapi kita mempelajari keburukan supaya kita mampu menjaga diri kita dan membangun barrier, benteng antara kita dengan perkara buruk supaya tidak menimpa kepada kita. Orang yang tidak paham virus biasanya mudah kena virus. Orang yang tidak paham bahayanya makanan-makanan santan ya biasanya akan terkena mudah penyakit. Orang yang tidak paham tentang makanan-makanan instan biasanya akan mudah terkena dampak penyakit karena dia terlalu mengkonsumsi makanan instan. Sama pula karena kita punya cita-cita yang sama, Pak. Kita itu kan pengen meninggal dalam kondisi faktubna ma'asyahidin. Kita pengen meninggal dunia ditetapkan oleh Allah di barisan orang yang memberikan kesaksian kepada kebenaran Al-Quran dan Rasulullah. Maka kita harus paham apa perkara yang menggagalkan kita untuk tidak setia sama Allah. Karena sesungguhnya yang paling berat bukan beriman, tetapi menjaga kesetiaan kita beriman kepada Allah. Itu yang paling berat. Makanya ada hadis yang selalu membuat saya termenung. Hadis itu adalah ketika Rasulullah bersabda, fa inna ahadakum
fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fa ya'malu bi amali ahlin nari hatta yadkhuluha. Ini hadis ini membuat kita mikir, Pak. Bagi yang sudah ngaji lama ataupun yang baru ngaji. Hadisnya apa? Hadis ini supaya Rasulullah membangkitkan dan membangunkan kewaspadaan kita. Hadisnya begini. Rasulullah bersabda, ada loh di antara kalian yang melakukan amalan penduduk surga, sampai begitu banyak amalan penduduk surga, antara dirinya dengan surga itu tinggal sejengkal. Tapi catatan takdir mendahuluinya. Lalu dia melakukan amalan penduduk neraka di ujung akhir kehidupannya. Ketika dia melakukan amalan penduduk surga di ujung kehidupannya, maka pada saat itulah dia mati dalam kondisi mengamalkan amalan penduduk neraka dan akhirnya masuk ke dalam neraka. Ini kan memberikan kepada kita sebuah kewaspadaan. Jangan kita merasa maghrur. Maghrur itu apa, Pak? Maghrur itu terpedaya dengan amalan yang telah kita lakukan. Merasa kita sudah sholat, merasa kita sudah tahajud, merasa kita sudah puasa. Lalu kita terpedaya dengan amalan yang telah kita lakukan. Makanya Rasulullah tahu betul salah satu di antara strateginya setan ketika menggoda manusia itu membuat manusia itu terpedaya dengan amal yang telah dia perbuat. Maka Nabi membuatkan sebuah penjagaan. Hati-hati loh. Kalau kamu sudah beramal sholih, tetap hati-hati. Tetap mintalah kepada Allah istiqomah. Tetap mintalah kepada Allah husnul khatimah. Kenapa? Karena kamu akan temukan banyak orang yang amalannya dengan amalan surga itu tinggal sejengkal saja dia sudah masuk surga. Tapi ternyata di akhir kehidupannya dia melakukan amalan penduduk neraka dan akhirnya dia dimatikan dalam kondisi melakukan amalan penduduk neraka sampai dia menjadi penghuni neraka. Ini kan menakutkan. Siapa di antara kita yang bisa mengatakan dan menepuk dada, saya insya Allah bukan termasuk dari hadis itu, Ustaz? Siapa yang memberikan jaminan? Kan tidak ada. Siapapun dari kita ada kemungkinan mendapatkan objek dari hadis yang tadi baru saja saya bacakan. Saya juga bisa, Bapak juga bisa, Ibu juga bisa. Maka itulah yang menjadikan kita semakin paham. Menjaga kesetiaan hati kita dengan Allah itu berat sekali. Dan kita tidak mungkin menjaga kesetiaan iman kita kepada Allah sampai kita mengerti perkara apa saja yang merusak kesetiaan kita dengan Allah. Kita perhatikan, kita kaji, lalu kita bangun supaya kita jangan sampai tergerus keimanan kita, ternoda kesetiaan kita kepada Allah. Kemarin kita sudah membahas 2 poin. 1 poin sudah selesai, 1 poin belum selesai. Poin yang pertama yang sudah kita bahas, yang menggerus atau yang menodai kesetiaan kita di dalam kita mendapatkan hidayah. Dan akhirnya hidayah tidak mampu kita pertahankan pada kehidupan kita adalah kesombongan. Makanya jangan pernah merasa sombong di balik setiap ibadah dan ketaatan yang telah kita lakukan. Kalau satu hari, satu waktu, Bapak merasa bahwasanya Bapak merasa melihat amalnya, wah, amal saya banyak, ketaatan saya banyak. Tepuk dadanya, Pak, dibacakan 1 ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami menyembahmu, ya Allah, dan kami meminta pertolongan kepadamu, supaya kita paham sholatmu, ibadahmu, sedekahmu. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan pula karena kemampuan kita, tetapi semata-mata pertolongan Allah. Kenapa Nabi Adam dan setan ataupun iblis sama-sama memiliki satu kesalahan tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda dari Allah? Padahal kan satu kesalahan. Nabi Adam satu kesalahan, memakan buah yang diharamkan oleh Allah. Iblis satu kesalahan ketika dia menolak bersujud kepada Adam. Ya, tapi kenapa mendapatkan perlakuan yang berbeda ketika mereka melakukan satu kesalahan? Karena sesungguhnya, Pak, Imam Ibnu Qayyim berkata, kenapa diperlakukan berbeda antara
iblis dengan Adam, karena sesungguhnya Adam ketika melakukan kesalahan, beliau tadallul, beliau merasa hina di hadapan Allah dan tidak sombong dengan apa yang telah dilakukan olehnya. Beda dengan iblis. Iblis ketika melakukan kesalahan, dia sombong. Lalu dia menjawab pertanyaan Allah bahwasanya dia lebih baik daripada Adam. Makanya terjadi sebuah dialog antara Allah dengan Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam itu, ketika Nabi Adam itu beliau mengakui kesalahannya, dalam sebagian riwayat sebelum dijatuhkan ke atas muka bumi, Allah itu bertanya kepada Adam, Adam, kenapa kamu makan buah yang sudah aku larang? 5 akalta mimma haramtu laka. Kenapa kamu masih makan buah yang aku haramkan, wahai Adam? Disitulah jawaban Nabi Adam menunjukkan bagaimana beliau itu betul-betul merendah. Itu kesalahanku, wahai Rabbku. Tetapi wallahi, ya, mandonantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Tapi dia juga menjelaskan alasannya. Alasannya apa? Alasannya adalah saya tidak pernah menyangka ada seorang hamba, dia bersumpah atas namamu, tetapi dia berdusta. Saking bersihnya hati Nabi Adam. Karena kita tahu ya Pak, kejadiannya adalah iblis masuk ke satu binatang, sebagian riwayat mengatakan itu adalah ular. Ular itulah yang naik ke atas, dan ular itulah pada saat itu ketika iblis masuk kepada ular itulah, iblis itulah yang menyampaikan kepada Adam buah itu diharamkan. Dan iblis ketika menyampaikan buah itu untuk dimakan, iblis menggunakan nama Allah. Demi Allah ya Adam, ini buah yang akan memberikan kepadamu keabadian. Ketika disebutkan nama Allah, Nabi Adam langsung mengimani dan mengambil buah itu. Ketika Nabi Adam itu merendah, disitulah akhirnya Allah memberikan rahmat. Makanya apa? Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati Nabi Adam sebelum diturunkan, Allah ngajari Nabi Adam satu doa. Dan dengan doa itulah Nabi Adam itu diterima kembali taubatnya. Apa doanya Nabi Adam? Pasti Bapak sudah hafal, Ibu juga sudah hafal. Doanya adalah Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu yang ngajarin Allah. Diajarin ke siapa? Kepada Nabi Adam. Kapan diajarinya? Sebelum turun. Dan ketika Nabi Adam membawa doa itu, maka doa itulah yang menyebabkan Nabi Adam satu kesalahannya diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmat, dan Nabi Adam kembali ke kampung halamannya, yaitu adalah surga. Beda dengan iblis. Iblis tak mendapatkan rahmat, sombong Pak. Dan saya sudah sering mengatakan, inna lil ilmi tughyanan kama anna lil mali tughyanan. Kan saya sudah sering menyampaikan perkataan dari Wahab bin Munabbih. Orang yang punya ilmu punya tabiat sombong. Sebagaimana orang yang punya harta punya tabiat sombong. Kalau dua-duanya tidak menjaga hatinya. Jadi di balik juz 30, di balik taklim, di balik kitab, di balik syarah, di balik hadis, itu ada kemungkinan orang bisa menjadi sombong. Sebagaimana di balik harta, jabatan, dan status bisa menjadikan seseorang itu menjadi sombong. Orang kalau mereka memiliki harta, sombongnya itu kelihatan, Pak. Pasti kelihatan. Tapi orang sombong pada ilmu tidak pernah kelihatan. Orang sombong pada ilmu tidak pernah kelihatan. Karena apa? Dia lebih lembut daripada sutra. Sehingga orang ketika sombong dengan ilmunya, menjadikan pada saat itu Allah melepaskan hidayah, Allah membiarkan dia tersesat, dan kita temukan orang-orang yang mereka itu sudah terliputi dengan kesombongan, tidak pernah ditolong oleh Allah pada akhir kehidupannya. Karena apa? Sudah mengagungkan dirinya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati terhadap penyakit kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua yang telah menjadi pembahasan kita, yaitu adalah pesona dunia. Pesona dunia itu merupakan salah satu di antara faktor dominan, faktor primer,
hilangnya seseorang dari hidayah itu adalah karena pesona dunia. Sebenarnya Pak, kalau kita bicara tentang dunia, dunia itu bukan hanya menjadi musuh kebenaran kalau kita salah memanajemen dunia dan harta. Tapi sebenarnya dunia itu merupakan musuh dari segala pokok kebaikan di dalam kehidupan itu dunia. Karena berapa banyak seorang anak merintih dalam sedihnya ketika mendapati seorang bapak sudah jatuh cinta kepada dunianya. Dan kita juga mendapati pula beberapa istri yang akhirnya merana, tidak bisa mendapatkan haknya sebagai seorang istri juga karena urusan duniawi. Dan berapa banyak orang tua meneteskan air mata di masa tuanya ketika anaknya selalu menempatkan dunia menjadi obsesi terbesar pada hidupnya. Jadi memang dunia itu pesonanya kalau tidak kita berhati-hati, maka sesungguhnya dia musuh dari segala pokok kebaikan. Kita akan membahas, kemarin kita menyampaikan, sesungguhnya kapan seseorang itu sudah terjangkiti secara sah dan meyakinkan, fix dan confirm bahwasanya dia sudah terperosok kepada urusan dunia dan menjadi hambanya dunia. Dan tentunya dunia dan hidayah, ketika dunia ini tidak dimanage dan diatur dengan pengaturan yang diridhoi oleh Allah, maka sesungguhnya tidaklah dunia ketika mencengkram kepada hati manusia, kecuali pertama kali yang akan dikudeta adalah kebenaran dan hidayah. Karena dunia itu sifatnya kuat, dunia itu sifatnya sombong Pak, dan dunia itu sifatnya tidak mau disatukan dengan apapun kecuali dia berdiri sendiri. Itu dunia kalau tidak kita dapatkan ilmunya secara benar bagaimana memanagenya. Makanya akhirnya dunia itu sering mengkudeta hidayah pada hati manusia. Makanya kita harus memahami ada 7 tanda, ada 7 karakteristik. Kapan seseorang itu sudah betul-betul dia linglung dengan urusan dunianya dan mabuk kepayang dengan dunianya. Dan ketika sudah linglung, sudah mabuk kepayang, sudah cinta dengan dunia, dia tidak akan bisa mempertahankan hidayah. Kalau dia jatuh cinta duluan Pak dengan dunia, maka hidayah pasti ditampik. Kalau dia jatuh cintanya setelah dapat hidayah, baru jatuh cinta sama dunia, nah dunia itu pasti akan mengusir hidayah. Karena pada dasarnya orang yang jatuh cinta kepada dunia ada 2 kondisi. Satu, ada yang jatuh cinta kepada dunia sebelum mendapatkan hidayah. Ini biasanya nggak akan dapat hidayah sampai mati. Dia jatuh cinta dulu, linglung dengan urusan dunia. Jatuh cinta, kasmaran dengan dunia sebelum dapat hidayah. Biasanya orang semacam ini susah dikasih nasihat. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, siapa orang yang paling susah dikasih nasihat? Orang yang mabuk kepayang dengan dunianya. Kalau saya biasanya nambahin 3, Pak. Bapak masih sudah hafal. Orang yang paling susah dikasih nasihat itu 3, versi Umar Mita. Ya. Jadi nanti kalau ditanya itu kata siapa? Ulama enggak, itu kata Umar Mita. 1, orang yang kasmaran dengan dunia, ini jelas nomor 1, kata Imam Ibnu Qayyim. 2, orang yang jatuh cinta, Pak, susah dikasih nasihat. Orang, ada laki-laki jatuh cinta kepada perempuan, itu luar biasa susah dikasih nasihat. Itu loh calonmu belum pakai hijab, nanti saya akan mendakwahinya. Ya, Masya Allah. Padahal mendakwai dirinya aja belum beres. Itu kata-kata magic Pak, yang biasanya tidak efektif setelah nikah. Setelah nikah baru pusing kepalanya. Yang ketiga, yaitu orang yang sedang fanatik buta kepada kelompoknya. Aduh susah itu, sudah fanatik buta. Makanya kalau sudah berhadapan dengan orang fanatik buta, sebaik-baik jawaban diam. Kalau sudah fanatik. Makanya kalau Bapak ngomong panjang lebar sama saya diem. Nah, berarti saya anggap Bapak fanatik. Karena apa? Karena ngobrol sama 3 orang ini susah. Ngobrol sama 3 orang ini susah. Dan sesungguhnya ada orang yang jatuh cinta kepada dunia sebelum dapat hidayah. Ini yang paling tragis. Akhirnya dia terus menggelinding hidupnya, tidak pernah berkeinginan sama sekali untuk mendapatkan hidayah dan kebenaran. Karena apa?
Baginya kebenaran itu hanyalah sebuah proses kemelaratan dan kemiskinan. Sehingga apa ngelihatnya? Lihat orang ngaji aja tidak suka, Pak. Jadi kalau orang belum dapat, sudah linglung dan kasmaran dengan dunia, maaf, bukan hanya ngajinya nggak suka, ngelihat orang ngaji aja nggak suka. Pernah kita dapetin lihat orang ngaji, saya tuh nggak suka, lihat kamu ngaji tuh nggak suka. Kok bisa? Padahal ngajinya kita juga nggak mengganggu dirinya. Itu sudah dampaknya. Sehingga akhirnya ada orang yang sudah kasmaran dengan dunia sebelum dapat hidayah. Ada yang kedua, yang sama juga parah. Sudah dapat hidayah, tersengat dengan dunia, Pak. Karena penjagaannya kurang, karena sering melihat, karena sering membandingkan, karena sering melihat pencapaian materi orang lain. Hati-hati. Mata itu jendela. Pertama terjadinya sengatan duniawi, kata Imam Ibnu Rajab. Jadi sengatan duniawi itu selalu dimulai dari sini. Dimulai dari sini dan interaksi. Ada dua pintu. Orang itu jatuh cinta kepada dunia. Interaksi, berapa banyak Bapak berinteraksi misalkan sama orang yang punya mobil mewah, lama-lama kita pingin. Lalu akhirnya apa yang kedua? Kepada apa yang sering kita lihat. Makanya dalam Islam itu apa? Supaya menjaga kesehatan hati, jangan terlalu luas berinteraksi, jangan terlalu luas kita bergaul sama orang. Dalam Islam itu nggak diperintahkan kita luas bergaul, Pak. Sekedarnya dan secukupnya kita bergaul. Yang kedua, jangan banyak melihat. Lah orang itu biasanya ketika sudah dapat hidayah, lalu tersengat dengan dunia, itu biasanya apa? Dua ini, dia salah berinteraksi, dia terlalu banyak melihat. Akhirnya apa? Tersengat hidayah. Kalau orang sudah tersengat hidayah, sudah tersengat dengan duniawi ketika sudah dapat hidayah, itu juga menjadi sama. Akhirnya perhatiannya tidak lagi menuju kepada akhirat, tapi perhatiannya hanya menuju kepada Allah. Dan itulah yang kita harus paham. Dan semakin kita mampu menjaga diri dari berbagai macam kerusakan-kerusakan hati, semakin sensitif kita terhadap perjalanan kita ketika menuju kepada Allah. Saya pernah kagum kisah yang disampaikan oleh istri saya. Istri saya pernah cerita sebuah kisah nyata, Pak. Ini menunjukkan betapa sensitifnya hati manusia kalau dia sudah jatuh cinta kepada urusan akhiratnya dan bukan pada urusan dunianya. Di awal tahun 2000-an, belum ada sosmed, belum ada handphone. Ada salah satu qori di salah satu tempat, Pak. Qori ini terkenal suaranya yang bagus. Iramanya lembut sekali. Akhirnya di kampungnya, di kotanya, regional dia ketika dia tinggal, banyak yang jatuh cinta dengan suaranya yang begitu lembut luar biasa. Lalu qori ini ketika merasa disenengin banyak orang, Masya Allah. Lalu qori ini tuh rasa takut, Pak, bahwasanya ini akan menjadi sesuatu yang tidak baik. Qori ini lalu berdoa kepada Allah. Doanya, Masya Allah, doa dari orang yang begitu jatuh cinta kepada akhiratnya. Doanya apa? Ya Allah, kalau suaraku ini dan keterkenalanku itu menjadi madarat dan buruk untuk kehidupan akhiratku, maka tolong wafatkan aku dan selamatkan hati dan urusan akhiratku. Tapi kalau memang qiraahku ini bisa menjadi keselamatan untukku dan kebaikan akhiratku, maka jagalah hatiku. Ternyata qori ini, Pak, tidak sampai 1 bulan setelah dia berdoa dengan doa ini diwafatkan oleh Allah. Kisah ini disampaikan istri saya di awal-awal baru menikah. Apa yang kita ambil sebuah pesan di dalam perkataan qori ini? Pesannya kuat sekali, Pak. Apa pesannya? Sesungguhnya kalau orang ketika mereka sudah jatuh cinta kepada urusan akhiratnya, sensitif terhadap segala sesuatu yang bisa merusak kehidupan akhiratnya.
Nah, semoga kita diberikan sensitivitas hati itu. Kita akan membahas 7 karakteristik yang dipastikan ketika seorang manusia memiliki 7 karakteristik ini, berarti dia telah fix dan telah confirm, dia tersengat oleh pesona dunia. Kemarin kita sudah membahas nomor satunya apa? Nomor satunya adalah orang ketika dia bertindak, ketika dia berbuat, semuanya diatasnamakan atas nama dunia. Bahkan ibadah-ibadah akhirat yang harusnya ditujukan untuk akhirat pun dia niatkan untuk menjaga kelanggengan urusan dunianya. Jadi kalau orang sudah melakukan ibadah, melakukan aktivitas, melakukan ketaatan, bahkan ketika melakukan ketaatan dan melakukan ibadah, dia niatkan itu pun untuk dunianya, bukan lagi untuk akhiratnya. Dia sedekah, dia sholat, dia melakukan ketaatan, tapi niat pertama yang menjadi titik tolak dia melakukan amalan itu adalah untuk dunia, nah itu sudah termasuk pada kategori dia jatuh cinta kepada urusan dunianya dan tidak lagi tertarik urusan akhiratnya. Karena apa? Itulah yang disebut dengan ibadah cita rasa duniawi. Dan kemarin kita sudah membahas panjang lebar betapa mengerikan tentang poin yang pertama ini. Makanya kita menjaga betul setiap ketaatan kita, setiap ibadah kita, betul-betul kita niatkan karena Allah. Dan kita harus paham, Pak, dunia yang Allah takdirkan dan Allah takarkan untuk kita tidak pernah ditetapkan takarannya oleh Allah berdasarkan ibadah kita. Allah menetapkan takaran dunia untuk kita itu bukan berdasarkan ibadah kita, tapi berdasarkan catatan takdir dengan ilmu dan hikmahnya Allah yang sempurna 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka apa yang menjadi ibadah akhirat, biarlah itu untuk akhirat. Dan apa yang kita lakukan untuk bekerja, biarlah kita untuk mendapatkan rezeki karunia Allah. Jangan dicampur aduk. Sudah diperbolehkan bekerja, sudah diperbolehkan bisnis, sudah diperbolehkan berdagang, masih kita gunakan ibadah akhirat untuk membangun akhirat, harusnya lalu kita paksa ibadah akhirat untuk bangun duniawi? Janganlah. Jangan. Lalu yang tersisa untuk urusan akhirat apa? Kalau semuanya kita kerahkan untuk duniawi. Makanya kemarin kan saya sampaikan, sampai urusan sekolah, kita harus betul-betul menjaga niat anak kita ketika sekolah itu betul-betul karena Allah semata. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, sekarang kita bahas yang kedua. Kapan seseorang itu dinyatakan bahwasanya dia telah terdiagnosa dengan urusan dunia, mabuk kepayang, dia sudah lunglai dengan urusan dunianya. Yang kedua, kata para ulama, yaitu ketika mereka itu tidak pernah peduli yang halal dan tidak pernah peduli yang haram, lalu tidak memiliki sensitivitas untuk hati-hati terhadap perkara-perkara yang syubhat. Sehingga akhirnya ketika seseorang itu la yubali min aina akhadhal mal, dia tidak pernah peduli dari mana dia mengambil hartanya, apakah itu jalur yang halal ataukah itu jalur yang haram. Seseorang, Pak, yang di dalam hidupnya sama sekali dia tidak pernah mempelajari referensi, tidak pernah mempelajari dalil untuk mengetahui mana itu yang halal dan mana itu yang haram dan mana itu yang ranahnya pada ranah syubhat. Lalu dia menggampang-gampangkan urusan interaksinya dan urusan muamalahnya dan selalu mencari titik yang paling sesuai dengan nafsunya untuk mendapatkan harta. Nah, ini fix dan confirm. Dia termasuk orang yang telah terjangkiti dan teridentifikasi. Dia cinta sama dunia secara berlebihan. Kita di dalam kehidupan bermuamalah ketika bicara masalah harta, itu bukan hanya yang haram yang harus kita jaga. Karena yang kita jaga sebagai mukmin itu dua, haram dan syubhat. Ketika kita masih mengatakan yang penting bukan haram, ini berarti kita masih kacamata awam. Kata Imam Adz-Dzahabi. Kacamata orang yang betul-betul dia memahami tentang urusan akhirat, maka dia harus paham
konsistensi iman kita ketika kita beriman kepada hari akhir, pada negeri keabadian itu apa? Bukan hanya konsisten untuk menjaga yang haram, tetapi yang syubhat. Dan perkara syubhat itu perkara yang sifatnya samar-samar, yang terkadang ketika samar-samar itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada perkara yang haram. Menjaga diri dari yang haram, sebagian dari kita mampu, tapi belum tentu kita mampu menjaga diri dari perkara-perkara yang jatuhnya sudah terperangkap kepada perkara syubhat. Nah, perkara syubhat ini loh, yang terkadang ketika manusia tidak punya kepedulian, sensitivitas terhadap perkara yang syubhat, lalu dia mudah mengambilnya ketika dia tidak mau mempelajari ilmunya, tidak mengkaji referensinya, lalu menggampangkan dan tasahul. Tasahul itu menggampang-gampangkan dia untuk mengambil harta, lalu merasa bahwasanya harta yang haram akan mencukupkan dan harta yang syubhat akan memberikan kepadanya kelayakan hidup, maka sesungguhnya persepsinya sudah salah dan itu tidak akan pernah benar. Harta yang haram dan harta yang syubhat tidak akan pernah memberikan kecukupan. Sama, kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Di antara yang halal dan haram itu perkara syubhat, cekungannya itu di tengah-tengah. Kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Siapapun yang terperosok kepada harta yang haram, maka dia telah terperosok siapapun yang terperosok pada perkara yang syubhat, dia telah terperosok pada perkara yang haram. Karena itu termasuk batasan yang Allah buat di dalam urusan duniawi. Kehati-hatian kita terhadap muamalah duniawi tidak menjauhkan rezeki. Sebagaimana kesembronoan kita terhadap masalah duniawi itu tidak akan menjamin rezeki itu datang kepada kita. Innal haqqa la yuqarribu an rizkin fa innal batila. Innal haqqa la yubaidu an rizkin fa innal haqqa la yuqarribu an rizkin. Karena Rasulullah sudah bersabda, kebenaran yang kamu pegang tidak akan menjauhkan rezeki, sebagaimana kebatilan yang kamu uber tidak akan pernah mendekatkan rezeki. Itu harus ada sebuah harga keimanan terhadap perkara itu. Karena kalau perkara syubhat itu terkadang yang bisa menjadikan luluh lantak semua kehidupan kita itu biasanya terjadinya karena perkara-perkara yang syubhat itu. Akhirnya apa? Dicabutlah rahmat pada hati kita. Bisa jadi Pak, mungkin ketika kita tidak pernah merasa cukup dengan yang halal karena kita termasuki dengan barang yang syubhat. Ya, kenapa ada orang, kita kan sering bertanya, kenapa ada orang punya istri yang menawan gitu, tapi dia bisa selingkuh dengan orang yang secara fisik jauh lebih buruk daripada istrinya? Ini kan pertanyaan yang terkadang sering kita bertanya-tanya sama diri kita dan mungkin sama banyak orang. Bisa jadi memang istrinya tidak baik, bisa jadi. Tapi ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain itu apa? Karena harta syubhat itu salah satu dampaknya, kata Ali bin Abi Thalib, kalau sudah makan yang syubhat, tidak akan pernah merasa cukup dengan yang halal. Makanya doanya Ali indah kan? Allahumma kfini bihalalika an haramika. Bapak ngerasa nggak sih kalau doa ini tuh menunjukkan kefahaman orang terhadap urusan akhirat? Doanya para sahabat itu kalau kita perhatikan tuh unik-unik Pak, di luar jangkauan logika kita. Doanya, ya Allah cukupkanlah kami dengan yang halal supaya kami tidak perlu untuk menoleh kepada yang haram. Itu kan unik betul itu. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika berdoa dengan Allahumma kfini bihalalika an haramika, ya Allah cukupi kami dengan yang halal supaya kami tidak perlu menoleh yang haram. Beliau menyebutkan salah satu yang membuat seseorang itu menoleh kepada perkara haram itu apa? Harta yang syubhat. Harta syubhat itu menoleh, menjadikan kita nggak akan pernah merasa cukup Pak. Sehingga akhirnya berapapun dia diberikan oleh Allah perkara-perkara halal yang memberi nikmat kepadanya, itu ketika masuk kepada hidupnya, maka semua itu hanya nilai dan hanya volume doang. Tetapi kenikmatan pada perkara halalnya hilang.
Karena apa? Imam Ibnu Qayyim lalu mengatakan kepada kita, dampak dari harta yang haram yang merusak kualitas kehidupan manusia itu paling besar setelah kesyirikan. Itu dampaknya dari perkara harta yang haram. Kenapa? Begini kaidahnya. Karena Imam Ibnu Qayyim itu berkata gini, harta itu kalau dia halal saja, kedudukannya sebagaimana sayap seekor nyamuk. Itu kalau halal, Pak. Harta itu kalau halal, dunia atas dan bawahnya dikumpulkan, itu di hadapan Allah, mata dilu janaha ba'udah. Tidak akan pernah sama dengan sayapnya seekor nyamuk, lalat. Itu kalau halal, mubah. Sudah sehina itu, lalu ada orang yang rela mengambil sepotong dari sayap seekor nyamuk itu, sayap seekor lalat itu, dengan cara yang dibenci oleh Allah, itu lebih hina lagi. Makanya akhirnya tidak pernah kita jumpai satu dampak kerusakan yang paling besar menggerogoti kehidupan manusia, menghilangkan keberkahan, menghilangkan ketenangan, menghilangkan kebahagiaan, kecuali apa? Kecuali adalah harta syubhat itu masuk. Terjadinya perzinahan, khamr, itu selalu ada kaitannya dengan harta yang haram. Kenapa? Musibah itu kita dapatkan pasti karena apa yang kita lakukan. Ya. Fabima kasabat wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali apa yang kamu usahakan sendiri, Pak. Makanya kaedahnya itu simple. Jazaul hasanati al hasanatu ba'daha wa jazaa'u sayyi'atin as-sayyi'atu ba'daha. Makanya kaedahnya itu kan simple. Sesungguhnya balasan kebaikan itu kebaikan setelahnya. Dan balasan atas keburukan itu keburukan setelahnya. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab itu berkata, kalau hartanya buruk, dia menarik segala yang buruk, Pak. Jadi kalau harta itu sudah buruk, yang ditarik itu semua yang buruk, energinya itu langsung ngumpul, Pak. Sebagaimana magnet ketika diletakkan di ruang tengah, di kanan kirinya ada besi, pasti semua besi nempel. Dan para ulama mengatakan apa? Yaitu harta yang buruk. Harta buruk itu kalau sudah diletakkan, gitu, semua yang buruk disedot, Pak. Yang asalnya tidak hadir, hadir. Yang asalnya tidak muncul, muncul. Yang asalnya tidak datang, datang. Dari harta yang buruk itu. Karena harta yang buruk itu kunci, miftah. Harta yang buruk itu miftah, kunci dari seluruh pintu keburukan. Itu dimulai dari harta yang buruk. Disitulah kita akhirnya mengetahui tidak ada perkara yang paling cepat memudahkan kita taat kecuali harta yang halal, dan tidak ada perkara yang paling cepat menjadikan kita redup dalam taat kecuali adalah harta yang bersih. Mari kita buka surat Al-Mu'minun ayat ke-51. Pak Haiban tolong dibaca. Ayat 51, surat ke-23. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan beramal solehlah. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mari kita bedah ayat ini, Pak. Kita baca pelan-pelan, Ibu juga baca pelan-pelan, supaya kita bisa menghadirkan maknanya untuk menjadi nasihat dan peringatan untuk kita. Allah menyampaikan di dalam ayat ini tidak panjang, Pak, tetapi sebagian besar para ulama meletakkan kaidah penting pada ayat ini. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, mendapatkan perintah yang pertama apa? Yaitu kulu minat thayyibati, makanlah yang baik. Para ulama menafsirkan makan yang baik itu dua. Mendapatkannya dari harta yang baik, dan ketika dia memakan pun memakan yang halal, tapi mendapatkannya dari yang baik. Kalimat setelahnya itu tidak mengatakan wasollu dan sholatlah. Tidak mengatakan wasumu, puasalah. Tidak. Allah langsung menyebut biangnya ke atas. Wa'malu sholihah, dan beramal sholihlah.
Kalau kita menggunakan akal kita, hati kita, pikiran kita membaca ayat ini, apa korelasinya? Perintah yang pertama makan, perintah yang kedua beramal solih. Dan kita harus tahu, tidak mungkin Allah meletakkan beberapa kalimat dan beberapa narasi, beberapa kalimat di dalam Quran dan ayat kecuali selalu memiliki kesinambungan dan memiliki keterikatan. Allah menjadikan memanggil para rasul. Dipanggilnya para rasul apa? Suruh makan yang baik dari harta yang halal. Tetapi kalimat setelahnya itu wa'malu sholihah, beramal sholihlah. Di situ para ulama lalu mengartikan, Pak, tidak ada perkara yang paling cepat menjadikan kita bisa beramal sholih kecuali makan yang halal. Dan tidak ada perkara yang paling cepat menjadikan kita susah beramal sholih kecuali adalah harta yang tidak baik. Makanya akhirnya kita mendapati perkataan Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam. Sunnah itu, Pak, kalau diperes itu intinya cuma 3. Jadi di antara ratusan ribu hadis yang dihafal oleh para ulama, contohnya Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Kalau diperes banget, maka sesungguhnya intinya hadis itu cuma 3. Hadis yang pertama Umar bin Khattab, hadis yang kedua hadis Aisyah, hadis yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Umar bin Khattab apa? Innamal a'malu bin niat. Artinya penting menjaga niat. Itu sepertiga dari bangunan sunnah. Kalau Bapak di dalam kehidupan selalu melihat niat sebelum melakukan apapun dan mengucapkan apapun, berarti Bapak sudah mengamalkan sepertiga bangunan sunnah. Sepertiga yang kedua, hadis dari Aisyah. Apa itu? Man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapapun yang mendatangkan urusan bukan urusan kami tertolak. Hati-hati terhadap dalil sebelum melakukan sesuatu. Itu sepertiga yang kedua. Sepertiga yang ketiga itu apa? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tidak jelas itu perkara di antara keduanya. Dan itu menjelaskan tentang bagaimana kita hati-hati terhadap masalah harta. Jadi kalau ada orang ngaji, Pak, dia menjaga niat, dia menjaga dalil, paling fasih dia menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya, tapi makannya masih haram dan menggampangkan yang syubhat, dia hanya 2/3, Pak, sepertiganya rusak. Dan sepertiga ini terkadang menentukan nasib manusia di hadapan Allah. Maaf ya Pak, urusan harta itu tidak pernah ringan di hadapan Allah. Mana dalilnya Ustadz? Oke, dalilnya nasihat untuk saya, untuk kita semuanya. Dalilnya kata para ulama, kita hutang dengan ridho. Orang yang menghutangi kita juga ridho. Kita hutang, lalu kita mati dengan membawa catatan hutang, ruh kita itu tersakiti antara langit dan bumi gara-gara utang kita belum dibayar. Padahal mendapatkannya halal, memperolehnya halal, memperolehnya ridho orang yang memberi hutang sama kita. Tapi kalau kita sampai membawa utang itu mati, maka ruh kita itu terletak antara langit dan bumi kesakitan gara-gara masalah utang yang tidak segera dibayar. Padahal mendapatkannya halal. Kalau kita utang kan pasti ridhonya orang yang memberi hutang, Pak. Ya atau tidak? Tidak mungkin kan kita ngambil utang tanpa ridho orang yang memberi hutang. Itu namanya bukan utang, itu maling namanya. Kalau dia sudah ridho itu namanya hutang. Kalaupun utang saja dengan keridhoan, ternyata kita bayar sampai kita meninggal dunia, maka sesungguhnya ruh kita itu antara langit dan bumi. Dan Nabi Muhammad kalau mendapati satu jenazah akan disolati sama beliau, Nabi itu pertanyaannya adalah hal alaihi dain, punya utang enggak? Kalau dikatakan na'am ya Rasulullah alaihi dain, dia punya hutang, Nabi fatarokahu, Nabi meninggalkannya. Tidak Nabi mensolatinya. Nabi enggak nanya itu enggak bayar itu karena apa? Enggak, Nabi enggak nanya. Cuma nanya doang, punya utang enggak? Punya ya Rasulullah. Ditinggalkan sama Nabi. Ditinggalkan langsung oleh Nabi. Menjadikan kita memahami bahwasanya dalam masalah utang saja kita paham betul. Kalau hutang dengan keridhaan saja bisa menjadikan kita
tidak terselesaikan ruh kita ketika kita punya hutang, apalagi ketika dalam posisi ketika ngambil harta yang syubhat, Pak. Makanya akhirnya kita mendapati dari surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah menggantikan kulu minat thayyibati dengan wa'malu sholihah. Itu tidak mungkin diletakkan dengan begitu saja. Tapi di dalam tafsirnya dijelaskan betul bahwasanya amal soleh itu tergantung bagaimana energi di dalam hidup yang kita dapatkan pada rezeki yang kita peroleh. Karena itu mempengaruhi amal soleh. Makanya tidak salah kalau ada sebagian hukama, sebagian ahlul hikmah itu berkata, zina itu terjadi pasti ada kaitannya dengan harta yang haram. Entah bapaknya ngasih rezeki haram, entah ibunya nyuapin harta yang haram. Maka turun itu. Dan akhirnya menjadi sebab terjadinya perzinahan, khamr, narkoba, semuanya. Kenapa? Innal sayyiati, bahwasanya jazaa'us sayyiati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan atas setiap keburukan itu selalu keburukan-keburukan setelahnya. Dan itu yang paling menakutkan, Pak. Makanya akhirnya kita paham kebenaran kalau kita konsisten menjaga diri yang syubhat, tidak pernah menjauhkan rezeki. Dan sebagaimana kebatilan ketika kita serakah ngambil harta yang syubhat dan haram karena merasa tertipu dengan volumenya dan tertipu dengan nominalnya, maka sesungguhnya kebatilan itu tidak akan pernah menjamin dekatnya rezeki. Kalaupun datang volumenya, kalaupun datang nominalnya, kata para ulama, itu selalu disertai dengan kerusakan-kerusakan setelahnya. Saya 3 pekan yang lalu sudah nyampaikan ke Bapak kan, harta itu kan ada 2. Ada harta yang mengawetkan, ada harta yang sifatnya merusak. Dapatnya 1 miliar, kebutuhannya 1,5 miliar. Dapatnya 100 juta, tapi kebutuhannya 200 juta, itu merusak, Pak. Ada orang dapat 1 miliar, tapi anaknya ketika mendengar nama bapaknya itu bencinya luar biasa. Dibanting pintunya, dibanting itu lampu belajarnya, hanya karena mendengar nama bapaknya saja. Kenapa bisa terjadi? Di tengah fasilitas berlimpah yang didapatkan anak itu, kerusakan itu selalu dimulai pada interaksi harta. Makanya akhirnya disitulah kita memahami tidak ada komitmen manusia terhadap sebuah komitmen untuk meninggalkan yang mungkar, kecuali komitmen untuk meninggalkan yang mungkar itu kecuali disertai tidak ada komitmen meninggalkan yang syubhat kecuali diganti sama Allah yang terbaik. Saya ambilkan 2 contoh, Pak. 2 contoh. 1 contoh dari salaf, 1 contoh dari khalaf. Khalaf itu zaman kekinian. Ada namanya Qadhi Abu Bakar Muhammad. Ada seseorang namanya Qadhi Abu Bakar Muhammad. Pernah beliau ketika sedang tawaf, Qadhi Abu Bakar Muhammad itu sedang tawaf, melaksanakan perjalanan haji, maka beliau itu menemukan kantong sangat indah, bludru, Pak, dari kulit. Dibuka, isinya permata, dan permata itu mahal sekali. Padahal beliau beberapa hari tidak mendapatkan sesuap makanan untuk mengganjal perutnya. Perhatikan Allah kalau nguji. Lagi lapar-laparnya, dapat kalung, dapat kantong kulit, dan dibuka kalung mutiara. Yang mendapatkan bukan orang kaya raya, orang miskin yang beberapa hari Qadhi Abu Bakar Muhammad itu nggak makan. Coba, Pak, dorongannya itu kan kuat banget. Dorongan nafsu, dorongan fitrah, karena lagi lapar. Tapi karena beliau tahu itu bukan haknya, maka beliau di tengah rasa lapar yang melilit, maka beliau membuat pengumuman. Pengumumannya apa? Siapa yang kehilangan sesuatu benda yang berharga, silahkan menghubungi saya. Ternyata ada orang tua datang kepada Qadhi Abu Bakar Muhammad ini dan menceritakan, saya kehilangan sebuah kantong kulit yang isinya permata. Kantong kulitnya warna apa? Ini. Isinya kalung kayak apa? Begini, begini, begini. Persis, Pak. Dan diberikan kantong itu tidak sama sekali dikurangi. Tidak, walaupun cuma 1 permata pun diambil pun tidak.
Ketika pemilik kantong itu senang dari orang tua ini, pingin untuk memberikan pamrih dan terima kasih, ditolak. Enggak. Ini kewajiban saya. Setelah itu beliau lapar lagi, Pak. Bukan lapar lagi, memang masih lapar. Sampai singkat ceritanya, Qadhi Abi Bakar Muhammad ini melakukan perjalanan. Setelah beberapa bulan dia melakukan haji, dia melakukan perjalanan melalui laut. Dan di dalam lautan diterjang badai yang luar biasa. Terdamparlah beliau di satu pulau. Dan beliau termasuk yang selamat. Di pulau tersebut ternyata ada satu kampung besar dan banyak orang. Dan ternyata Qadhi Abi Bakar Muhammad ini Masya Allah. Karena beliau adalah orang yang alim, fasih, mutali, orang yang pandai untuk mengetahui apa kitab gitu. Akhirnya diangkat menjadi guru di tempat tersebut. Setelah diangkat jadi guru, maka beliau tentunya pengen untuk melanjutkan perjalanan setelah beberapa bulan. Lah penduduk kampung itu tahu. Ini beliau pengen pergi karena tidak punya keluarga di sini. Harus diikat. Harus diikat dengan perempuan. Nikah dengan perempuan kita supaya dia tidak jadi kemana-mana. Jadi kalau bapak jatuh cinta sama seorang ulama, ulamanya pergi dari sini, nah ikat pak, tawarin seorang gadis solihah. Maka diikat dengan seorang gadis solihah. Inti ceritanya nikah pak. Dan ketika nikah, maka malam arusnya, malam arus itu malam pernikahannya, ketika dia mendatangi wanita yang telah menjadi istrinya, beliau kaget. Wanita itu memakai kalung, yang kalung itu tidak pernah dia lupakan. Itu kalung istimewa yang pernah dia temukan di sekitar Ka'bah. Yang dia waktu menemukannya hasrat untuk memiliki kalung itu tuh gede sekali. Maka dia bertanya, loh ini kalung dari mana kamu mendapatkannya? Kata Abi Bakar Muhammad, loh kalung ini milik keluarga kami. Loh siapa? Ini merupakan warisan dari bapak saya yang telah meninggal dunia. Kaget beliau. Kaget sekonyong-konyong beliau. Akhirnya mengalirlah cerita tentang kalung itu dari Qadhi Abi Bakar Muhammad. Lalu wanita itu pun cerita bahwasanya bapaknya pun bercerita pulang dari Mekah. Beliau menceritakan pernah kehilangan kalung itu, ditemukan sama seorang pemuda, tapi pemuda itu dikasih tetapi tidak mau. Dan beliau berkeinginan untuk ketemu lagi dengan pemuda itu. Kalau tidak ketemu di dunia, biarkan aku meminta sama Allah ketemu di surga. Tuh Pak. Lah Qadhi Abi Bakar ketemu lagi dengan kalung itu Pak. Dapat keluarganya, dapat wanita solihah, dapat kalungnya Pak. Dan itu sebagian para ulama ketika mengomentari dan memberikan ta'liq kepada kisah Qadhi Abi Bakar Muhammad itu, mereka mengatakan apa? Meninggalkan yang syubhat itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat Ar-Rahman 60. Tidak ada kebaikan kalau orang bisa meninggalkan dunia yang syubhat karena Allah, pasti kebaikannya lebih besar. Ini cerita dari salaf. Cerita dari khalaf Pak, saya dapetin langsung. Cerita dari khalaf itu gimana? Ada seorang bapak-bapak pernah cerita ke saya. Dia punya anak Pak. Anaknya itu sukses dalam bisnis. Dan qadarullah dia cerita dengan bangga, dan bangganya bukan masalah suksesnya. Beliau berkata, anak saya tidak pernah bersentuhan dengan riba semenjak merintis bisnis. Tidak pernah bersentuhan dengan riba. Anak saya sukses Ustaz, omsetnya sudah miliaran. Bukan masalah omset miliaran. Mungkin yang sukses dengan omset miliaran banyak, kata beliau. Tapi yang membuat saya bangga itu apa? Anak saya tidak pernah bersentuhan dengan riba ketika punya bisnis itu. Dan anak saya, Masya Allah, tidak pernah nyogok, nggak pernah nyuap, tidak, merintis bisnis, pure bisnis. Dan sukses. Lalu beliau mengatakan, pertanyaannya itu sederhana, Pak. Pertanyaannya apa, Bapak? Dia bertanyanya begini, Ustadz, saya dulu pernah kerja sebagai ASN, pegawai negeri dulu. Orang tua kan biasanya nggak kenal kata ASN, pegawai negeri. Saya pernah jadi pegawai negeri, saya pernah menolak ketika saya pernah mendapatkan uang di bawah meja. Saya tolak. Padahal pada saat itu keluarga kami sedang betul-betul butuh.
dengan harta itu. Tapi saya tolak bismillah karena Allah. Karena saya ingat pesan dari orang tua saya. Jangan pernah sekali-kali ngambil harta panas ya nang. Itu kan kalau orang Jawa begitu. Maka ketika saya tidak ngambil harta panas itu, Masya Allah, saya merasa setelah itu gitu, sampai akhirnya saya punya anak, saya tuh kadang ngerasa apakah ini balasan atas komitmen saya ketika menolak harta haram, Allah mudahkan harta anak saya. Saya menjawab, husnudon lah Pak sama Allah. Moga-moga itu merupakan balasan dari kebaikan Bapak menolak harta yang haram dan harta yang syubhat. Itulah yang kita harus paham. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Balasan atas setiap kebaikan itu kebaikan yang pasti didatangkan setelahnya. Dan kebaikan yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Kebaikan menolak harta yang syubhat. Itu kebaikan besar, Pak. Harta syubhat itu, menolak itu, harta yang syubhat itu termasuk salah satu kaidah besar dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya menjadikan kita paham, rusaknya kehidupan kita itu biasanya karena ada selalu pengaruh harta yang buruk. Makanya kalau kita tadaburi kembali surat Al-Mu'minun 51 itu, siapapun yang mengambil harta yang haram, maka seluruh kehidupannya amal solihnya itu menjadi berantakan. Karena bisa jadi ada orang yang tidak istiqomah di masjid, ada orang yang tidak istiqomah di dalam taat. Itu bukan karena apapun. Terkadang pemicunya, pemetiknya itu apa? Harta yang syubhat dan harta yang haram yang selalu dimudah-mudahkan olehnya. Sehingga akhirnya berbagai macam konsekuensi panjang harus dibayar. Ya kan? Harta itu kan ada polanya, Pak. Makanya orang tua Jawa kita itu sering dulu ngomong begini, harta itu nek entoke gampang, hilangnya cepat. Saya masih ingat sekali, bapak saya itu sering berkata begini, nak, harta itu kalau dapatnya cepat, hilangnya cepat. Harta itu kalau dapatnya terlalu gampang, biasanya juga hilangnya gampang kalau tidak berkah. Saya ketika diajak ngomong bapak tentang kalimat itu, dan kalimat itu terkenal di orang Jawa. Makanya beliau sering mengatakan, kadang-kadang warisan itu cepat habisnya. Kenapa? Karena dapatnya terlalu gampang. Saya tuh langsung menangkap, oh berarti ada polanya harta itu sebenarnya. Makanya akhirnya ketika harta itu haram, dan pemilik alam semesta tidak ridho kepada harta yang haram, bahkan ketika dia mubah saja sudah hina, apalagi diambil dengan cara harta yang haram, dengan cara yang haram, maka itulah terjawab. Kenapa banyak masalah? Karena banyak masalah itu karena masalah ketika kita menggampangkan harta yang haram. Itulah yang menjadikan kita paham. Itulah yang menjadikan kita mengerti. Tidak ada kebaikan yang segera Allah mudahkan untuk kita, Pak, kalau kita sudah meniat untuk menjaga harta yang haram. Dan tidak ada sebuah proses-proses kebaikan yang kita peroleh cepat kecuali menjaga harta yang halal itu. Makanya Bapak kadang-kadang ingat ada mungkin momen-momen ketika Bapak nolak yang haram, entah berapa bulan, lalu tiba-tiba Bapak dapat tawaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena apa? Tidak mungkin kebaikan itu usang, Pak. Al-birru la yabla. Kebaikan itu tidak pernah expired. Kebaikan itu tidak pernah usang. Artinya apa? Kata para ulama, al-birru la yabla itu. Ya artinya kebaikan itu tetap harus dibalas oleh Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha asyakur. Allah itu maha mensyukuri terhadap setiap ketaatan dan perbuatan baik kita. Dan salah satu puncak ketaatan yang dicintai oleh Allah itu apa? Komitmen orang beriman dari harta yang syubhat dan harta yang haram. Itu yang menjadikan kita paham. Ya. Jadi makanya nasihatnya orang kalau bertobat itu apa? Ditinggalkan harta yang syubhat. Urusannya lebih cepat dari apa yang kita perkirakan. Ya, rusaknya dan dampaknya lebih cepat daripada apapun yang kita pikirkan. Dan hari ini, Pak, kita beratnya itu apa? Kita hidup di zaman materialisme.
Dimana ketika anak-anak kita, kalau kita mungkin sudah ngelewatin masa-masa itu, anak-anak kita yang paling berat. Mereka hidup pada zaman ketika berbagai macam harta itu didapatkan dan lebih banyak nilai syubhatnya dibandingkan perkara haram dan halalnya. Itu yang kita harus berhati-hati. Makanya Masya Allah, salah satu walinya Allah itu apa? Salah satu sifat walinya Allah itu adalah al-wara'. Dia bukan menjaga dari yang haram, tetapi dia pun menjaga dari perkara-perkara yang syubhat. Maka inilah yang menjadikan kita paham, seorang wanita pun juga sama. Bagaimana seorang ibu terus menasihati suaminya, supaya seorang suami mampu senantiasa konsisten untuk menjaga dari berbagai macam harta yang syubhat dan harta yang haram. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, sesungguhnya ketika kita mendapatkan apakah seseorang itu teridentifikasi sebagai budak dunia dan tidak. Yang ketiga itu apa? Ini sudah pernah kita sampaikan dalam beberapa kesempatan. Yang ketiga itu apa? Kalau orang itu ketika dia mencari dunia, yang dianggap menjadi pekerjaan baginya cuma nyari dunia tok, Pak. Ya, jadi dia menganggap saya itu ya kewajiban saya nyari dunia, udah begitu saja. Akhirnya apa? Masjid tidak mendapatkan kontribusinya, dakwah tidak pernah mendapatkan loyalitasnya, Palestina tidak pernah mendapatkan perhatiannya, umat yang porak-poranda tidak pernah menjadi perhatiannya, tidak pernah, Pak. Kalau ada manusia diajak berbicara tentang konsep kehidupan yang dicintai oleh Allah, dia tidak tertarik dan tidak ada hasrat, berarti sudah mengarah kepada identifikasi budak dunia. Ini masalah Palestina lah, masalah Palestina diomong, tidak usah lah. Atas nama pekerjaan, atas nama bisnisnya, atas nama dagangannya, masjid tidak mencatat namanya sebagai orang yang sholat. Dakwah tidak mendapatkan kontribusinya. Palestina tidak mendapatkan loyalitasnya. Masalah umat tidak mendapatkan perhatiannya. Tidak peduli. Kalau seseorang hanya berpikir bahwasanya satu-satunya kewajiban bagi dia hanyalah mencari rezeki, tok. Lalu dia tidak sama sekali ingat kewajiban-kewajiban yang lain yang Allah bebankan kepada dirinya. Orang yang hanya mengerti tentang jalan rezekinya tapi tidak mengerti kewajiban-kewajiban yang Allah tunaikan kepadanya, maka itu termasuk salah satu di antara identifikasi budak dunia. Jangan begitu ya. Ya. Kadang-kadang kan kemarin saya sampaikan, Bapak masih ingat saya ngomongkan, kadang-kadang ada orang tua bangga, anaknya IP-nya 3, 4. Tapi ketika anak itu IP-nya 4, Pak, cum laude atau summa cum laude gitu. Masjid tidak pernah mencatat nama anaknya sebagai barisan orang yang sholat. Dakwah tidak mendapatkan kontribusinya sama sekali, Pak. Semua orang yang pinter hari ini dari sekolahan larinya ke industri. Nggak ada yang lari ke dakwah. Lari ke dakwah itu biasanya ketika sudah mentok atau ketika sudah tua, baru datang ke tempat dakwah. Masalah umat tidak pernah mendapatkan perhatiannya. Dan ini hari ini yang sedang dihadapi Gen Z itu kan begitu, generasi Z. Fokus kerja, berapa gajinya, berapa dia mendapatkan fee-nya setiap bulan. Masalah yang lain nggak hadir. Masalah lain nggak pernah hadir, Mak. Maka ketika seseorang itu hanya mengerti kewajibannya mencari dunia tok, tapi dia tidak pernah peduli tentang berbagai macam perkara-perkara yang di situ ada tanggung jawab yang Allah bebankan kepadanya, dan dia tidak punya kepedulian sama sekali tentang perkara-perkara itu, nah itu berarti dia sudah dingin terhadap urusan akhirat, tetapi hangat ketika membicarakan urusan dunia. Hatinya itu kalau cari dunia anget, Pak.
Tapi sekalinya bicara tentang non dunia, dingin dia. Ini na'udzubillah min dzalik. Sehingga akhirnya apa yang terjadi pada kehidupan kita hari ini, kenapa dakwah begini-begini saja? Ya bukan karena orang yang berdakwah itu kurang pinter, enggak Pak. SDM-nya cuma segitu aja. Karena apa? Setiap kita selaku orang tua, sekalinya anak pinter, yang kita pikir tentang kantor. Bukan yang kita pikir anak saya ini nanti apa ya kontribusinya untuk dakwahnya kepada agama Allah. Tidak kita pikir, Pak. Dari orang tua yang menetapkan kurikulum tentang anak yang tidak ada kaitannya dengan urusan akhirat, ya anak belajar untuk mencintai urusan dunianya. Saya pernah dapetin kisah dulu ketika saya tinggal di Pamulang, Pak. Sebelum mendapatkan hidayah, pindah ke Bekasi. Ya. Saya dulu ketika tinggal di Pamulang, ada salah satu jamaah saya, orang Bekasi, Pak, sakit. Saya jenguk ketika saya kajian di Bekasi. Saya sempatkan menjenguk beliau. Beliau anaknya 3 atau 4 gitu. Ketika lagi operasi, mau operasi, saya qadarullah pas datang. Ustadz, saya operasi ya Ustadz. Iya gitu. Qadarullah saya nggak ngelihat anak-anaknya, Pak. Pertanyaan mujamalah, pertanyaan basa-basi saya. Oh, anak-anak belum pada datang, Pak, gitu. Saya nggak niat apapun demi Allah. Saya niatnya hanya basa-basi doang. Bapaknya malah nangis. Kan saya jadi takut. Kalau nanti darah tingginya naik, nggak jadi operasi. Saya yang disalahin kan. Saya, maaf Pak, pertanyaan saya. Nggak apa-apa Ustaz, nangis dia. Ibunya bilang, udah apa-apa, nggak apa-apa Ustaz. Ya bagaimanapun nggak apa-apa, bapaknya masih nangis. Ya udah Pak, kalau pertanyaan saya melukai hati Bapak, dihapus aja gitu. Udah Ustaz. Nah, Bapak tahu nggak kisahnya? Beliau ini sudah wafat. Beliau berkata, anak saya qadarullah semuanya tidak bisa datang ketika saya akan operasi. Anak saya ada jadwal-jadwal penting di kantor mereka. Lah mereka cuma titip pesan, nanti Pak kita datang ya Pak kalau ya, sudah selesai operasinya. Dan tidak usah mikirin masalah biaya operasi. Kita yang nanggung, Papa tinggal menjalani operasi. Kata Bapak itu kepada saya. Bapak itu lalu berkata, padahal yang saya butuhkan bukan itu Ustaz, masalah biaya rumah sakit saya masih kuat kok bayar biaya rumah sakit. Yang saya butuhkan itu anak-anak hadir, lalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di telinga saya sebelum saya masuk rumah sakit, menenangkan hati saya, memegang tangan saya, menenangkan hati ibunya. Tapi ya qadarullah tidak datang. Tapi beliau langsung berkata, tapi yang salah bukan mereka Ustaz, yang salah saya. Orang sepuh loh Pak ini. Yang salah saya Ustaz. Kenapa? Karena semenjak kecil berbagai macam les tentang urusan dunia saya leskan mereka. Dan hari ini ketika mereka menjalani apa yang saya tanamkan, yang nggak ada yang bisa disalin kecuali saya. Itu kata-kata Pak, sudah hampir 15 tahun saya dengarkan. Tapi saya nggak pernah lupa kalimat itu. Kalimat itu diucapkan sama seorang bapak yang belajar untuk menyesali sesuatu yang salah dalam perjalanan hidup dia ketika mendidik anak. Maka itu penting kita, Pak. Anak kita itu harus kita mulai tanamkan. Nak, nanti kalau kamu pinter, public speakingnya pinter, bahasa Inggrismu pinter, matematikamu pinter, pertama kali yang harus mendapatkan manfaat itu masjid. Pertama kali yang mendapatkan manfaat itu siapa? Dakwah. Nah, gimana kita sekarang head to head dengan kantor, Pak? Head to head dengan urusan bisnis, Pak. SDM dakwah segitu-segitu aja.
lalu harus head to head dengan urusan kantor yang berjibun, dengan SDM yang berlimpah, dengan summa cum laude setiap orang yang kerja. Terus tiba-tiba kita ngomong, kok kondisi kaum muslimin begini-begini amat ya? Ya kan saya jadi bingung Pak jawabnya. Makanya kan saya pernah dapatkan ada bapak-bapak sedikit beliau mengatakan, dakwah itu kok gini-gini aja. Lah Bapak punya anak juga nggak membantu, mungkin Bapak dulu ketika dalam usia produktif juga Bapak mungkin belum hadir di tempat dakwah. Dan itu yang menjadikan kita paham bahwasanya ketika kita mengerti tentang ini, kembali kepada tadi Pak. Sesungguhnya ketika kita seseorang itu sudah cinta kepada dunia, itu tidak selalu bahwasanya dia itu di keningnya ada tulisan dolar dan rupiah. Enggak. Orang itu sudah cinta dunia itu ya di dalam kehidupannya dia hanya mengerti kewajibannya tentang mencari rezeki, tapi tidak paham kewajibannya yang lain. Akhirnya ya tidak peduli. Dan sering saya ambilkan contoh yang paling gampang supaya kita membuat termenung. Kalau kelingking kaki anak kita sudah tidak pernah jumpa dengan kelingking kaki kita sebagai bapaknya, berarti ada masalah. Kan sunnahnya itu kan kelingking kaki kita nempel dengan kelingking anak kita, Pak. Itu kan sunnahnya, kelingking kaki kita ketemu dengan kelingking kaki anak kita di dalam masjid. Itu sunnahnya begitu harusnya. Tapi kalau anak kita, kelingking kaki anak kita tidak pernah ketemu dengan kelingking kaki bapaknya, sekali ketemu hanya pada waktu Idul Fitri, ada yang salah dalam proses kita ketika memaknai urusan duniawi. Dan akhirnya apa? Ya bisa jadi anak kita akan menjadi delik hukum untuk kita di pengadilan Allah. Karena anak kita bisa jadi nanti bersaksi, loh nak, ya bunayya, anak, kamu kenapa kok begini kehidupanmu? Oh kamu nggak pernah sama sekali bantuin dakwah, nggak pernah peduli tentang Islam, zina tersebar di mana-mana, kondisi carut marut, kamu nggak peduli. Bisa jadi anak kita jawab, lah bapak saya ngajarinya begitu. Alamani abawayya hakada. Kalau dalam bahasa Arab, alamani abawayya, yang bapakku ngajarin begitu, mau diapain ya Allah? Kan selesai Pak akhirnya. Dan itu yang menjadi masalah. Saya tuh orang itu kalau didakwah Pak, selalu yang difikirkan dakwah, tapi kadang juga kita bingung gimana ya kita ini bisa menghadapi kondisi yang semakin carut marut luar biasa begini gitu. Belum lagi friksi antara ustadz dengan ustadz, pertikaian terus-terusan. Belum lagi tim yang ada pada, tidak setiap orang, tidak setiap dakwah itu punya tim Pak. Saya alhamdulillah punya tim. Ada banyak ustadz yang tidak punya tim. Kayak misalkan ustadz yang ngajar di sini Ustadz Fadil. Yang saya tahu beliau tidak punya tim Pak. Padahal beliau banyak kontennya yang bermanfaat. Siapa yang kita salahin Pak? Padahal orang pintar diceger, banyak orang pintar. Giliran kita ada masalah, kita, ini agama ini nggak beres. Ya kalau hanya mencela kegelapan mah gampang. Makanya inilah kita mulai sadarkan dari kita. Kalau nyekolahin anak, pastikan kita bisikan. Kan saya kemarin ngomong untuk saya juga. Nah, kamu nyari ilmu bukan untuk nyari nilai. Supaya kamu dikenal sama Allah dan kamu kenal sama Allah. Nanti kalau sudah pintar, pastikan dakwah itu menjadi salah satu tempat yang pertama kali mendapatkan manfaat. Tidak apa-apa, mau belajar matematika, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar fisika, mau belajar kimia, mangga, silakan. Tapi bapaknya yang menggores tauhid, yang menggoreskan akidah. Nanti kalau sudah pintar datang ke masjid pertama kali. Lihat masjid apa yang perlu dibantu dari masjid. Itu yang pertama kali. Ya. Saya maaf ya, bukan bermaksud apapun. Tapi saya masih ingat, saya tuh kadang ini Pak, saya tuh di antara keluarga yang semuanya cinta ilmu. Saya keluarga besar saya. Sepupu-sepupu saya Pak, semuanya itu di universitas, negeri dan swasta.
Bapak saya 2 anak cerebral palsi, saya yang ini. Tapi saya tuh masih ingat gitu, ketika saya di SMP punya nilai lumayan tinggi, ya saya ngomong, saya pengen di sekolah negeri aja lah Pak, gitu. Saya diajak sama Bapak, sini nang gitu, diajak ngobrol. Nangis saya Pak, walaupun saya tuh lupa omongan Bapak itu apa, nangis. Tapi akhirnya ya sudah masuk mondok. Padahal kalau menurut saya, kenapa Bapak nggak menyekolahkan saya sekolah umum? Kan biasanya orang tua kan mikirnya nanti rezekinya biar gampang, nyari kerjanya biar gampang. Padahal kita lupa Pak, bahwasanya yang menjamin rezeki kita adalah Allah. Nah itu yang menjadikan kita harus paham. Mari kita goreskan tauhid dalam kecakapan kita dan komunikasi kita sama anak. Terutama masalah menyikapi mereka prosesnya di dalam mereka belajar. Masalah ini tidak bisa diserahkan sama ibu-ibu Pak. Kenapa? Ibu-ibu tidak diberikan domain dan wilayah yang mampu, yang secara ideal itu harusnya dilakukan oleh seorang bapak. Makanya ketika Nabi Yusuf tergoda dengan zina, yang dia teringat bapaknya atau ibunya? Bapaknya. Kenapa? Karena komunikasi aktif dengan bapaknya. Laula an ra'a burhana rabbihi. Burhana rabbihi itu, sebagian para ahli tafsir itu mengatakan Nabi Yusuf melihat bapaknya. Sob, yakin kamu berzina, Sob? Kamu Nabi loh. Kenapa yang diingat bukan ibunya? Ibu itu melapisi kasih sayang Pak. Tapi yang membentuk anak kita, ya bapaknya. Tanamkan, nah zaman semakin berat. Tapi kalau kamu selalu membantu agama Allah, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Memang menjaga iman dan menjaga kewarasan iman di zaman materialisme itu tidak gampang. Tapi inilah kewarasan iman yang harus kita jaga di tengah zaman materialisme. Gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, ya supaya menjaga kewarasan kita Pak sebagai keluarga, mari kita jangan terlalu malam-malam pulangnya. Kita bahas 3 dulu. 3 ya? 4 ya? 3. Apa itu karakteristik budak dunia? 1, mengorbankan ibadah akhirat untuk duniawi. Yang kedua, tidak peduli halal dan haram. 3, hanya menganggap yang paling penting hidupnya itu hanya untuk mencari rezeki. Tetapi amnesia terhadap berbagai macam kewajiban-kewajiban yang Allah yang Allah bebankan kepadanya. Semoga kita paham masalah ini Pak. Semoga Allah menjadikan kita lebih peduli tentang dakwah mulai hari ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, insya Allah kita bahas dalam pertemuan kita selanjutnya. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hamina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan dunia itu puncak terbesar obsesi kehidupan kami. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia itu puncak dari kami mencari setiap ilmu. Semoga ilmu yang kita cari bukan untuk duniawi yang kita pengen peroleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah kita berserah dan hanya kepada Allah kita meminta perlindungan dari seluruh fitnah yang nampak dan tidak nampak. Ingat ya Pak, sekolah itu tempat yang sangat netral Pak. Tergantung niatnya orang yang sekolah. Karena itu akan menentukan bangku masing-masing di kehidupan akhirat. Ada orang yang gara-gara sekolah memasuki surga. Ada orang yang gara-gara sekolah tidak bisa mencium baunya surga. Dan itu salah satunya terletak pada kondisi hatinya dan niatnya ketika mencari ilmu itu. Semoga Allah jaga kewarasan iman kita di tengah zaman materialisme yang sudah luar biasa ini.